Dan terutama bagi para pelakor nih, kalian itu jangan merasa puas dengan apa yang kamu ambil. Karena suatu saat nanti kamu akan diperlakukan hal yang sama oleh laki-laki. Hola netizen yang tercinta, Tisa Erni belakangan ini menjadi sorotan setelah dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga warga asal Korea Selatan bernama Emi dan suaminya Aden Wong. Pemberitaan ini pun membuat kaget Rio Benaino yang diketahui merupakan mantan manajer Tisa Erni. Rio Benaino juga ikut menanggapi isu perselingkuhan Tisa Erni dengan suami Emi. Rio mengaku kaget dengan kabar Tisa Erni yang diduga menjadi pelakor. Terlebih, Rio Benaino mengaku sudah putus komunikasi dengan Tisa Erni hampir 2 tahun lebih. Sebagai mantan manajer, Rio tentu menyayangkan jika benar Tisa Erni diduga sebagai perusak rumah tangga Emi. Menurut Rio Benaino, selama ini Tisa Erni dikenal sebagai orang yang baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih lanjut masalah warga negara Korea dengan suaminya yang sedang bermasalah sama penyanyi dangdut. Jadi ya, di sini banyak yang bikin VT di sosmed mengenai personal assistant hanya pura-pura sebagai alasan. Itu benar adanya. Jadi saya sempat punya pasien juga. Ada beberapa ya. Jadi memang selalu mengatasnamakan sebagai personal assistant ya, atau asisten pribadi lah. Sebenarnya dia adalah istri mudanya. Siapa tahu memang sebenarnya si penyanyi dangdut ini udah nikah siri nih sama si warga negara Singapura ini, ya kan, yang suaminya warga negara Korea. Jadi saya ada satu kasus nih ya. Si lakinya ini sebenarnya pengen banget istrinya itu selalu ikut kemanapun dia ada kerjaan keluar kota atau keluar negeri gitu kan, tapi istrinya nggak pernah mau menemani. Akhirnya dia kan sebagai laki-laki ya, pasti ada hasrat atau sebagainya ya, kita kan nggak tahu namanya hidup ini. Nah, dia ingin daripada berzina, akhirnya dia mencari wanita untuk dinikahi. Nah, menikahlah dengan pasien saya ini gitu loh ya, menikah secara siri. Ada beberapa gitu sebagai personal assistant, ternyata dia adalah istri mudanya gitu kan. Dan ini sebenarnya masalah rumah tangga ya, menjadi masalah sampai nasional ya kan, sampai hubung ke Korea, ke Singapura, jadi pada tahu semua nih, karena kan masuk ke sosmed kan gara-gara si warga negara Koreanya ini kan, perempuannya. Nah, kita juga perlu tahu juga nih, ternyata si suaminya udah menikah siri sama penyanyi dangdut. Ini akan menjadi panjang nih permasalahan nih kan gitu. Jadi kita sebagai penonton aja, nggak boleh menghakimi si lakinya, penyanyi dangdutnya, atau si warga negara Korea ini sendiri gitu. Kita nggak boleh sebagai hakim, kita hanya sebagai penonton yang tidak bisa komentar apa-apa, karena ini masalah rumah tangga ya, masalah rumah tangga. Jadi kita juga tidak boleh menghakimi si penyanyi dangdut tersebut. Jadi kita nggak boleh 100% menyalahkan perempuannya. Jadi harus lakinya juga yang ini ya, hari gini gitu ya, laki-laki kaya punya duit ya kan, punya kedudukan, mana ada yang nggak mau, bener nggak? Saya rasa di antara teman-teman yang nonton VT saya ini juga pasti ada yang berkomentar yang sama ya kan. Apalagi ternyata dinikahi secara siri, itu kan sah secara agama, tidak berdosa, benar tidak? Tisa Erni pelakor gila lo ya. Tisa Erni, lu malu-maluin cewek Indonesia. Tisa Erni, suara gua sampai serak anjir. Kita tuh sama-sama nggak tahu sebenarnya kronologi seperti apa yang terjadi di antara mereka ini ya. Cuman gua tidak pernah membenarkan yang namanya selingkuh. FYI guys, bokap gua tuh punya istri 2. Jadi nyokap gue ini istri pertama ya. Bokap gue itu dulu juga pernah selingkuh, tapi sekarang udah tobat sih. Bokap gue itu selingkuh nih ceweknya tuh orang Jawa, orang Ponorogo nih ya. Gue sebagai cewek, gue sangat-sangat Tisa Erni, kok bisa sih lo sejahat itu? Lu bayangin anaknya masih bayi, itu masih bayi banget, itu kayaknya masih ASI deh, anaknya masih kecil, terus lu gendong-gendong gitu dengan muka jahat lo itu yang melotot-melotot
gitu ya. Kalau lu udah ambil anaknya 3 anaknya udah lo ambil, ya udah lo ambil aja yang itu. Jangan anak yang masih kecil, yang masih bayi, yang masih butuh emaknya lo ambil juga. Gila ya lo Tisa Erni, lu tuh nggak belajar dulu, lu udah di penjara gitu. Sekarang lu begini lagi, nggak ada tobat-tobatnya lu Tisa Erni. Suara gue sampai serak ini. Gue SD kelas 6 ya. Jadi bokap gue ini selingkuh nih sama cewek ini gitu ya. Terus sering teleponan tuh, ya kan? Sering teleponan. Dan gue tuh sering dikasih HP-nya, kayak nelpon nih, ngomong nih sama nih cewek gitu. Sampai akhirnya nih cewek minta dinikahin sama bapak gue. Akhirnya dinikahin lah sama bapak gue. Tapi bapak gue gak mau cerai sama emak gue. Ya bapak gue gak mau cerai sama nyokap gue, gak cerai nih. Terus akhirnya nyokap gue hamil lah nih adik gue yang ketiga nih, yang terakhir. Dan lo tahu, bokap gue tuh pengen banget punya anak cowok. Tapi anaknya bokap gue tuh, gue sama adik gue kan cewek nih. Nah nyokap gue lagi hamil. Dan si pelakornya tuh ngomong gini ke nyokap gue, nelpon ke nyokap gue tuh mau lahiran itu, udah hamil gede. Pelakornya bilang kalau misalkan nyokap gue gak ngelahirin anak cowok atau ngelahirin anak cewek lagi, dia minta bapak gue buat selamanya tinggal sama dia. Jadi bokap gue disuruh ninggalin nyokap gue, dan nyokap gue harus mau gitu ya kata dia. Tapi kalau misalkan nyokap gue ngelahirin anak cowok, ya udah nggak apa-apa, dia mau, ya udah nggak apa-apa kalau bokap gue tuh setiap hari atau selamanya sama nyokap gue gitu. Dan dia terima untuk jadi istri kedua selamanya. Terus sama nyokap gue ya udah nggak digubris, kayak udahlah gitu, cuma berdoa aja. Dan kebetulan saat itu pade gue tuh lagi umroh. Akhirnya nyokap gue kayak minta doa, ya semoga nanti anaknya lahirnya cowok, bla segala macam gitu lah ya. Dan alhamdulillahnya adik gue lahir nih yang cowok. Ternyata adiknya anaknya nyokap gue cowok nih yang keluar. Sesuai perjanjian, akhirnya si cewek ini tidak berhak menyuruh nyokap gue cerai sama bokap gue. Akhirnya ya udah gitu. Sampai sekarang nih, jadi bokap gue tuh terakhir kali kesana itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu bokap gue kesana. Setelah itu udah gak pernah lagi. Dan dia itu setiap mau diceraiin sama bokap gue selalu gak mau. Gue juga gak tahu kenapa dia gak mau diceraiin. Ya kan, dia cuma dikirimin duit aja sama bokap gue. Tapi bokap gue udah gak pernah kesana lagi. Jadi buat lo Tisa Erni ya, biduan, lo tuh gak usah malu-maluin cewek Indonesia. Tisa Erni, tobat maneh. Kasian itu ibunya, anaknya 3 udah lu ambil, suaminya udah lu ambil, sekarang anaknya yang masih bayi, masih nyusu, lu ambil juga. Erni, karma itu pasti ada. Hati-hati lo, didoain sama satu Indonesia lo, sama luar negeri juga no, pada tahu kasusnya. Hati lo Tisa Erni. Di mana-mana yang namanya pelakor ya tetap salah, karena kamu sudah memperkeruh keadaan rumah tangga orang lain, apalagi berusaha untuk mengambil hak milik orang lain. Nah, dan terutama bagi para pelakor nih, kalian itu jangan merasa puas dengan apa yang kamu ambil, karena suatu saat nanti kamu akan diperlakukan hal yang sama oleh laki-laki. Percaya sama saya, karena bagaimanapun juga hukum alam itu akan berbicara. Jangan sampai kamu terjerat hanya karena iming-iming laki-laki dengan mulut manisnya. Jarang sekali pelakor bisa dikawin kalau dia tidak mempertaruhkan harga dirinya sedemikian rupa terhadap laki-laki itu. Oke? Perempuan seperti apa yang mampu merebut hak orang lain atau suami orang lain? Aduh, cari yang lain lah, masih banyak. Karena mengambil hak orang lain, mengambil suami orang, itu bukan jalan terbaik untuk hidup kamu. Oke, dan kamu juga jangan perempuan ini jangan sampai diberitakan yang akhirnya membawa dan mengangkat nama dia gitu loh. Dan itu menjadi populer buat dia gitu. Buat dia populer untuk hal yang jelek itu buat dia senang-senang aja guys. Jadi nggak usah ditampilkan. Kalau memang mau dijerat hukum dengan apa namanya pengaduan tentang si pelakor itu mau dituduh dengan perzinahan lah atau menghambat tentang pemberian ASI dan sebagainya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi jangan diekspos mukanya si pelakor itu. Keenakan buat dia itu sebagai ladang dia untuk eksis lagi di kemudian hari. Oke, dia terkenal, padahal terkenalnya ya seperti ini, hanya sebagai pelakor. Tapi wajahnya sudah beredar di mana-mana. Buat dia seneng loh, harga jualnya naik lagi. Ironis ya. Salam Tita Gading.